Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian. Hari ini kita ada di tanggal 1 Juli 2021. Hari ini awal bulan. Ya, kalau bulan lalu mungkin gak terlalu bagus tradingnya. Udah tutup buku ya. Sekarang kita hitung-hitung dulu yang mana yang akan kita lanjutkan ataupun yang akan kita buang, kita cut loss. Paling gak kita harus adakan evaluasi gitu ya. Kalau seperti biasa, kalau teman-teman yang udah lama trading di Bursa Efek Indonesia ya udah tahu musim-musimnya. Ya, biasanya itu bulan Juli kita udah mulai lebih waspada, lebih aktif untuk mencari-cari saham yang potensial naik lebih tinggi. Menjelang biasanya sih bulan-bulan September, Oktober itu udah mulai naik gitu ya. Jadi dari bulan Juli kita udah lihat-lihat nih, udah incer-incer saham yang memang udah turun, udah mulai kelihatan mentok di support. Nah, kita udah siap-siap, udah masukkan ke dalam watchlist. Ya nggak apa-apa lah sambil nunggu-nunggu, kalau berjaga-jaga. Siapa tahu tiba-tiba dia naik tanpa diduga-duga kan. Nah, kita udah siap untuk melakukan pembelian. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Technician, selamat datang, selamat bergabung. Ini adalah channel yang lebih sering membahas mengenai teknikal dan ya agak jarang ya, bahkan mungkin ya sangat sedikit membahas mengenai fundamental. Bahkan kalau teman-teman yang jadi trader mungkin lebih cocok karena kita juga sering membahas ataupun ya kasih bocoran bagaimana sikap seorang trader dalam menghadapi situasi pasar yang memang tidak pernah bisa ditebak ya. Kita hanya bisa menduga-duga, melakukan analisa, tapi sepenuhnya kita hanya bergantung pada arah pergerakan pasar. Ingat, yang salah adalah analisa kita. Pasar selalu benar, jadi jangan pernah mencoba untuk berkeras kepala melawan apa kata pasar. Kalau pasarnya turun ya sudah, lepaskan aja dengan rela. Kalau pasarnya naik ya ikutan aja dengan suka hati ya. Nggak usah nggak usah merasa menyesal kenapa salah beli saham atau merasa jumawa karena berhasil naik tinggi saham pilihannya. Nggak usah, karena di dunia trading itu kita sepenuhnya hanya bergantung pada pasar, ya kan? Kita nggak pernah bisa mengatakan ini analisa saya sedemikian bagusnya sehingga bisa tepat. Karena sesungguhnya semuanya yang menentukan adalah pasar. Semua analisa itu benar sampai pasar mengatakan salah. Seperti biasa, untuk video-video analisa saya itu kita akan membahas mengenai IHSG. Teman-teman bisa lihat ini adalah chart IHSG saya kemarin naiknya bagus, hari ini kok kenapa doji gitu ya. Nah, teman-teman nggak usah terlalu nggak merasa wah ini analisanya benar atau analisanya salah. Nggak usah terlalu langsung ekstrim gitu, biasa aja gitu. Analisa yang kebetulan salah arah gitu nggak ada masalah. Yang penting teman-teman harus tahu kapan harus keluar dari posisi tersebut. Jangan mempertahankan posisi yang udah salah. Misalnya kan kayak waktu hari yang di sini di candle ini kan tanggal 29 Juni saya lihat wah ini kayaknya akan turun. Ternyata besoknya di tanggal 30 Juni harga malah naik tinggi. Dan di tanggal 1 Juli harga kelihatannya naik lebih tinggi lagi kan. Padahal di tanggal 29 Juni saya katakan harga akan bergerak turun. Ya enggak apa-apa. Ini kan kita hanya lihat dalam pergerakan jangka pendek. Tapi kalau yang saya analisa biasanya memang jangkanya lebih panjang. Jadi secara keseluruhan saya akan melihat seperti ini. Oh ini high, ini lower high, dan sini low, di sini sih higher low. Kita belum tahu lagi nih apa akan terjadi higher high atau mungkin malah higher low. Makanya kita punya analisa itu saya selalu melakukan analisa agak lebih panjang supaya saya bisa lebih tenang. Saya agak jarang melakukan analisa jangka pendek, misalnya besok seperti ini atau dalam 2 hari seperti ini, itu agak jarang. Saya biasanya lebih melihat time frame yang lebih panjang supaya ya bisa trading lebih santai, nggak perlu terlalu buru-buru. Karena menurut saya semakin pendek kita punya time frame, semakin sulit kita untuk melakukan analisa.
Seperti di sini kita lihat IHSG kalau udah mulai naik seperti ini hijau terus kayaknya hari ini doji ya naiknya cuma 0,34%. Seperti yang saya katakan, selalu saya katakan gitu ya, bahwa kalau lower shadow itu selalu melambangkan kekuatan pembeli dan upper shadow itu selalu melambangkan kekuatan penjual. Kalau teman-teman lihat di sini upper shadow dan lower shadow-nya itu kira-kira sama panjang, sebanding atau seukuran, maka kita bisa katakan ya memang indecision gitu ya. Belum ada keputusan yang tepat, kita lebih baik mengambil posisi wait and see untuk melihat siapakah kira-kira yang akan jadi pemenang. Apakah pembeli yang akan mendorong IHSG naik lebih tinggi atau bahkan mungkin penjual yang akan mendorong IHSG harga, atau mungkin penjual yang akan mendorong IHSG turun kembali. Nah, itu kita masih lihat. Di sini juga saya masih menunggu siapa sih kira-kira pemenangnya, karena teman-teman lihat sesungguhnya kan kalau kita mau katakan dengan lebih panjang gitu ya, kita lihat trennya sejak di sini, sejak tanggal 4 Juni, ini high-nya kemudian ada higher high lagi, ini harga nggak bergerak kemana-mana, malah cenderung ya bergerak rata-rata gitu ya, kita akan katakan ya IHSG-nya memang lagi sideways. Ya, saya kira keputusan yang cukup bagus untuk mengambil posisi wait and see, belum mengambil posisi untuk jangka panjang. Teman-teman yang udah terlanjur pegang saham-saham penggerak IHSG itu menurut saya sih lebih baik berhati-hati, karena memang situasinya belum terlalu bagus ya. Kalau teman-teman lihat di sebelah kanan saya, di panel kanan ini, kelihatannya TLKM masih minus ya, masih minus 40, BBRI-nya ya nggak bergerak gitu ya. Itu adalah saham-saham penggerak IHSG dan kelihatannya memang belum terlalu bagus untuk pegang saham-saham lapis pertama. Saya mau membahas saham PTBA sesuai dengan request yang kemarin saya baca di kolom komentar ya. Nanti teman-teman yang ya pengen ikutan sahamnya dibahas, silakan langsung tulis di kolom komentar. Nanti kita akan coba bahas. Kalau nggak banyak-banyak sih ya kita bahas aja ya kan. Nah di sini teman-teman lihat kita punya PTBA, ditanyakan apakah PTBA udah ada di support terkuatnya atau apakah PTBA udah ada di support kuat. Gini ya, kalau support kuat atau support lemah gitu, ataupun resisten kuat dan resisten lemah itu kita nggak bisa seperti itu. Teman-teman mesti punya satu pegangan yang, atau mesti punya filosofi dalam trading itu ya. Pada saat melakukan analisa, tidak ada support yang terlalu kuat saat terjadi downtrend. Sebaliknya, tidak ada resisten yang terlalu kuat saat terjadi uptrend. Jadi teman-teman selalu memperhatikan, kalau kita lihat ini PTBA sedang downtrend, maka saya kira tidak ada support yang terlalu kuat. Dan saya juga selalu mengatakan, jangan pernah menebak-nebak di mana bottomnya. Kita nggak usah menebak di mana bottomnya nih, di mana saya mau masuk. Tidak usah, sebagai trader kita hanya lihat aja kalau bottom itu sudah terlewati, ya kan, ada terjadi penembusan high gitu kan, ada penembusan resisten. Nah, disitulah baru kita mulai entry. Kalau dia lagi cari-cari bottom masih seperti ini, saya kira bukan hal yang bijaksana untuk kita entry. Kita menebak-nebak apakah ini udah bottom, apakah saya masuk di sini. Ya berhentilah, sebagai trader berhenti untuk melakukan hal-hal seperti itu. Anda tidak perlu menebak-nebak di mana bottomnya. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menunggu sampai bottom itu terlampaui dan Anda mulai ikutan naik. Nah, seperti itu kira-kira kalau mau beli di support ya, beli di support saya kira seperti itu. Tunggu aja sampai bottomnya terlewati, harga mulai mantul, baru kita mulai ikutan beli. Kalau teman-teman lihat mungkin dalam jangka pendek, mungkin kita bisa lihat kan dalam time frame ini misalnya. Nah, kalau bottomnya itu cuma lewat 1-2 candle ya teman-teman bisa beli. Tapi kalau dia downtrend seperti ini yang udah cukup panjang, teman-teman lihat dari tanggal 17 Desember, berarti udah ada 6 bulan dia turun seperti ini. Untuk menebak-nebak di mana bottomnya saya kira bukan hal yang bijaksana. Mending tunggu aja bottomnya sampai terlampaui, sampai udah dilewati, baru kita mulai ikutan entry. Terus di mana dong kalau kita mau entry? Nah teman-teman kalau mau entry di PTBA saya kira setelah satu resisten di sini tertembus,
Nah, kan ini resisten di kotak merah di 2150. Atau teman-teman lihat lagi kalau terjadi support testing. Nah, anggap aja di sini ada support karena di sini ada pantulan kan, teman-teman bisa tahu mungkin ini supportnya. Tapi ya kalau teman-teman mau melakukan pembelian, saya kira belum lah ya. Saya kira itu belum saatnya untuk mulai membeli, karena biar bagaimanapun kita lihat ya belum ada konfirmasi bottomnya sudah terlampaui. Paling enggak kita membutuhkan penembusan resisten, baru kita bilang oke, bottomnya terlampaui. Kalau dilihat sih dari petunjuknya nggak bisa langsung kita tebak ini bottom, meski volumenya udah rata-rata. Tapi teman-teman lihat di sini, volume juga rata-rata, harga tuh masih jalan turun. Di sini ada pergerakan yang agak bagus, di mana volume yang warna hijau ini lebih tinggi daripada volume yang berwarna merah. Cuman kan belum ada konfirmasi aja bahwa PTBA-nya sudah berbalik arah. Saya pikir ya mending nunggu dulu deh. Pastikan benar-benar bahwa PTBA udah mantul baru kita ikutan. Selama teman-teman masih belum mendapatkan konfirmasi yang bagus, saya kira ya tetap memegang cash itu pilihan yang paling bagus. Saya baca juga ada yang menanyakan saham-saham yang konstruksi ya, itu bagaimana, apakah udah bagus atau belum. Dalam penggolongan atau klasifikasi indeks BEI yang baru untuk konstruksi gitu ya, seperti Wika, PTPP, ataupun Akset, apalagi ya, yang ya gitu-gitulah, itu semuanya masuk ke dalam IDX Infra. Kalau teman-teman lihat penggolongan yang baru itu IDX Infra itu mencakup banyak gitu. Jadi ada yang infrastruktur kayak TLKM, Indosat gitu-gitu ya. Tapi ada juga yang infrastruktur yang ya seperti gini, konstruksi gitu-gitu. Jadi teman-teman coba periksa indeks BEI yang baru, di mana indeks sektoralnya itu udah diumumkan ya beberapa bulan yang lalu. Sehingga teman-teman bisa lebih menyesuaikan. Kalau kita mau lihat bidang konstruksi ya kita lihatnya IDX Infra aja, bagaimana perjalanan IDX Infra gitu. Saya akan ya bukan akan sih, saya sekarang lebih melihat ke arah indeks yang baru ini daripada melihat penggolongan yang lama itu, yang klasifikasi lama yang ada indeks untuk properti, indeks untuk macam-macam lah gitu ya, ada 9 indeks. Kalau yang baru ini ada 12 indeks. Jadi ya saya kira lebih banyak aja klasifikasi golongannya, dan kayaknya lebih menarik untuk mulai membiasakan menggunakan indeks yang baru. Kalau kita lihat di sini untuk infra ini masih bergerak turun ya. Nah, walaupun dia kemarin-kemarin naik, dan ini kayaknya masih lower shadow yang cukup panjang. Kalaupun kita lihat di fase sideways-nya kita punya CCI juga masih ada di bawah minus 100. Saya kira belum ada tanda-tanda perbaikan arah dari sektor infrastruktur ini. Jadi sebaiknya ya bukan hal yang bijaksana untuk mulai memilih saham-saham di bidang construction ini, atau ya saya kira construction ya masuk dalam infrastruktur. Jadi belum saatnya saya kira. Nanti coba kita lihat untuk saham-saham yang private-nya ya, saham-saham satuannya, saham-saham kita lihat coba Wika kali ya. Kalau kita lihat indeksnya kan belum terlalu bagus. Coba kita lihat saham Wika. Nah, ini adalah saham Wika, teman-teman lihat di sini, kayaknya juga masih belum terlalu bagus ya. Ini kita belum mendapatkan konfirmasi Wika udah berbalik arah atau belum, sehingga kita perlu lebih sabar menanti. Kalau teman-teman lihat ini adalah resisten sebelumnya, jadi teman-teman bisa menunggu di sini untuk mendapatkan konfirmasi kalau Wika sudah mulai bergerak naik. Ini ya saya tandain dengan warna merah di harga 1220.
Sedangkan teman-teman bisa melihat lagi apakah Wika masih tetap bisa bertahan di atas supportnya. Supportnya ini saya coba dengan warna hijau supaya kelihatan. Nah, supportnya itu ada di sekitar angka 950-an. Jadi teman-teman lihat aja apakah benar ini bisa mantul, bisa terjaga di atas support kotak hijau atau malah bergerak turun menembus support dan ya terus meluncur turun lebih jauh lagi. Saya kira ini perlu dicermati, jangan sampai teman-teman udah melihat wah harganya udah murah banget. Ya enggak gitu juga kan. Kalau saham murah, trennya turun ya dia bakalan bisa lebih murah lagi. Jadi saya pikir bukan alasan yang bagus membeli saham ini udah murah. Enggak lah, enggak seperti itu. Sebaiknya memang kita berdasarkan teknikal untuk trading, lihat kalau memang udah mulai bergerak naik, barulah kita ikutan. Teman-teman jangan merasa berkecil hati kalau udah ngincar-ngincar saham konstruksi terus kemudian harganya malah turun gitu ya. Nggak perlu. Mungkin saja cara teman-teman melakukan analisa itu tidak cocok dengan kondisi pasar yang saat ini, karena di pasar saham itu kan atau di dunia trading ini secara umum bisa kita katakan nggak ada satupun cara ajaib untuk mengetahui arah pergerakan harga. Jadi semuanya memang ya kadang-kadang indikatornya bagus, bisa memberikan hasil yang lumayan mencuankan, ataupun kadang-kadang malah nggak berhasil sama sekali. Nggak apa-apa. Kalau saya kira kalau nggak berhasil di satu saham gitu ya, kita lihat wah metode saya untuk melakukan analisa itu kurang sesuai dengan kondisi pasar. Ya sudah, kita menarik diri aja dulu, diam-diam, ataupun mungkin teman-teman bisa memodifikasi teman-teman punya cara analisa, terutama di bagian screeningnya ya, bagian filternya itu supaya bisa menangkap saham-saham unggulan dalam berbagai situasi. Saya pikir itu lebih bijaksana daripada teman-teman memaksakan udah tahu kita punya cara analisa itu nggak sesuai dengan kondisi pasar saat ini, tapi kita tetap mau melakukan analisa dengan cara-cara kita yang ya mungkin berhasil di tahun lalu. Nah, saya pikir ya nggak seperti itu. Pasar yang selalu benar, analisa kita bisa saja salah gitu ya. Nah, bahkan mungkin analisa kita lebih sering salah. Jadi ya teman-teman harus melihat ya apa yang terlihat di pasar ya itulah yang sebenarnya. Seperti ini kita bilang kayaknya kita punya analisa udah mengatakan saatnya membeli karena CCI udah naik di atas minus 100. Meskipun nanti masih terlihat meragukan apakah dia akan sampai ke area resisten 1220-an atau malah turun lagi. Nah itu kan kita nggak tahu kan, tapi kita punya screener udah bilang ini masuk dalam kriteria karena lewat di atas minus 100. Nah gitu, tapi ternyata nggak cocok, ya sudah, nggak apa-apa, screenermu disimpan lagi untuk di lain waktu gitu loh. Saya kira itu aja dulu ya pembahasan kita hari ini, karena kebetulan saya hari ini pulangnya agak larut, jadi nggak bisa lihat-lihat saham apa yang kira-kira diusulkan teman-teman. Oke, semoga bisa membantu teman-teman semua. Jangan lupa yang punya saham ingin dibahas, langsung tuliskan di kolom komentar. Salam cuan untuk kita semua.